Oke, jadi di video kali ini kita akan mengkonfigurasi sebuah konfigurasi routing RIP di mana kita membutuhkan dua buah router dan 3 buah komputer atau PC. Pertama kita sediakan di network device-nya dulu atau di routernya dulu. Di sini saya menggunakan router 2811 karena di sini yang biasa digunakan untuk lab. Kemudian di sini saya menggunakan 2 buah PC di sebelah kiri dan 1 PC di sebelah kanan. Kita akan menggunakan kabel otomatis saja. Pertama kita hubungkan dari router ke PC ini ya. Kemudian dari router, nah di sini karena the cable cannot connected to the port, ini kita harus menambahkan sebuah modul basic. Di sini ada modul ya. Diklik routernya, kemudian di basic ada sebuah modul. Di sini kita akan menambahkan sebuah modul fast Ethernet karena di sini menggunakan fast Ethernet juga. Jadi antar router kita menggunakan fast Ethernet juga. Dan di sini ada beberapa modul. Yang pertama ada single Ethernet port. Terus dari atas bisa dibaca-baca sendiri keterangannya di sini. Dan tampilan ini adalah tampilan belakang dari sebuah router ini. Jadi ini keadaan aktif, kita nonaktifkan dulu untuk menambahkan sebuah modul. Jadi semisal kita akan menambahkan modul, jika dalam kondisi aktif, maka dia akan ditolak seperti itu. Cannot add module when power is on. Jadi harus dimatikan dulu. Kita akan menambahkan fase Ethernet 2FE, 2W atau 1FE terserah. 1FE atau 2FE. Nah, ini 1FE ya. Menggunakan fase Ethernet. Karena kita hanya membutuhkan 1FE, maka di sini saya menggunakan 1FE TX fase Ethernet interface. Kita tambahkan di sini, kemudian kita nyalakan kembali routernya. Karena masing router hanya memiliki 2 port, jadi di sini kita tambahkan 1 port yang tadi. Di sebelahnya nggak usah karena ini masih kosong. Nah, seperti ini. Jadi ada interface tambahan FA1/0. Kemudian kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Untuk mempermudah, di sini saya menggunakan node. Di sini saya berikan IP 10.10.10/30. Ini hanya untuk mengidentifikasi saja, untuk mempermudah. Misal di sini kita tambahkan 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 dan di sini 192.168.3.4. Ini hanya untuk mengidentifikasi area networknya. Dan di sini kita berikan nanti IP, berarti di sini nanti 1.1, di sini 1.2, di sini di sini titik 2 dan seterusnya. Ini hanya untuk mempermudah, kita berikan sebuah catatan kecil. Kita mulai dari router 0 konfigurasinya. Jadi pertama kita bisa menggunakan config di sini. Tapi karena di real device-nya dia tidak ada seperti ini ya. Jadi kita menggunakan CLI. Nah, untuk awalan nanti akan seperti ini. Hanya ada tanda panah kanan. Kemudian kita enable konfigurasi konfigur terminal terminal. Kemudian di sini baru kita bisa melakukan config. Untuk pengetahuan saja, di sini kita tadi berada di mode user. Kemudian kalau di sini hanya pagar seperti ini, dia itu mode privilege. Kemudian ada mode yang di dalam kurungnya ada tulisan config, ini namanya mode global. Di sini kita bisa mengkonfigurasi berbagai macam konfigurasi.
Di sini kita akan menambahkan sebuah IP pada FA0/0. Berarti kita masuk interface INT. Di sini bisa menggunakan singkatan INT atau kita bisa melakukan pencet tab di keyboard tab, dan kita masuk interface fase Ethernet FA. Ini untuk singkatan ya, A0/0, salah, 0/0. Kemudian diaktifkan dengan cara no shutdown, maka kabelnya akan hijau. Kemudian masukkan IP address 192.168.1.1 subnet masknya. Jika kalian tidak tahu, bisa di tanda tanya pada keyboard shift, tanda tanya gini. Nah, di sini pasti nanti akan ada petunjuknya, disuruh ngapain gitu, atau perintah apa yang bisa digunakan. Misal di sini kita masukkan IP subnet mask, berarti di sini kita harus memasukkan IP subnet mask. IP add 192.168. Subnet masknya 255.255.255.0. Dan kita masuk ke fase Ethernet 0/1 INTFA 0/1. Aktifkan dengan cara no shutdown no sh. Masukkan IP. Oh iya, kurang IP add. Oke. Dan masuk ke interface FA 1/0 kan. Nah, di sini tidak hijau karena yang di sebelah sini belum diaktifkan, harus diaktifkan dari kedua router. Karena 10.10.10.1 255.255.252, karena di sini saya memiliki /30. Kemudian kita atur di router 1. Oh, kita untuk mempermudah menggunakan CLI config, biar tahu dari CLI hingga confignya paham semua. Nah, ini untuk mengaktifkan kita tentang on, ini aktif. Terus di sini kita masukkan IP 192.168.3. Ini otomatis. Dan yang sebelah kiri kan tekan IP 10.10.10.2 255.255.255. Nah, seperti ini. Sekarang kita mengkonfigurasi IP pada PC. Kita pilih desktop dan IP configuration. Kita masukkan 1.2 berarti 168.1.2. Nah, default gateway-nya kita menggunakan yang sebelah sini, atau 192.168.1.1. 168.1.1. Kita tidak memerlukan DNS server konfigurasi saat ini. Jadi default gateway itu interface IP interface si router yang menggunakan kabel, dan PC tengah 192.168.2.2 192.168.2.1. Terakhir 192.168.3.2.168.3.1. Nah, kita sudah mengkonfigurasi semua IP pada lab ini atau jaringan semua ini. Kemudian yang belum kita konfigurasi adalah routing RIP-nya. Nah, fungsi routing RIP itu menghubungkan semua jaringan yang ada di sini. Kita konfigurasi di router. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan via config. Di sini ada routing, kemudian RIP. Kita tambahkan network yang terhubung secara langsung. Untuk yang pertama kita menggunakan via CLI terlebih dahulu.
Nah, di ini ya, di menu config global, kemudian kita ketikkan router RIP. Nah, di sini kita menggunakan routing RIP versi 1. Dengan cara seperti ini kita mendapatkan network yang terhubung secara langsung di router 0, yaitu ada 3. Yang pertama 1.0, yang kedua 2.0, yang ketiga 10.0. Sama 192.168.1.0. Jika tidak tahu maka tanda tanya di sini, maka di sini berarti kalau CRG ini berarti udah. Kita tambahkan yang 2.0 dan yang 10.0. 10.0 untuk konfigurasi di router 0 berarti sudah, berarti tinggal di router sebelahnya. Kita akan menggunakan config biar sama-sama paham antara config dan CLI. Ini kita daftarkan network yang terhubung secara langsung, yaitu di sini ada 2. Pertama 3.0 dan 10.0. Pertama 10.0, kedua 192.168.3.0. Nah, jika sudah dikonfigurasi RIP, harusnya ping dari semua jaringan ini terhubung. Kita menggunakan command prompt. Misal dari PC 2 ke PC 0, kita melakukan tes koneksi, melakukan koneksinya dengan perintah ping 192.168.1.2. Di sini ada delay, konfigurasinya masih belum jalan, RTO ya. Kemudian kita di sini reply, berarti koneksi sudah. Kita lakukan di PC 1, koneksi dari PC 2 ke PC 1. Nah, di sini juga masih ada delay, kemudian harusnya di reply. Berarti koneksi dari PC 2 ke PC 0 terjadi secara sukses, dan ke PC 1 juga terjadi secara sukses. Jadi kita tinggal cek dari PC 1 ke PC, perintahnya sama, ping 192.168.2. Ini sudah replay dari PC 1 ke PC 2 ini. Kemudian saya, apabila ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar, atau kalian juga bisa join di Discordku dan dukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.